Nati Harika, Hikmin Hirisna. Everybody, kembali lagi di video kali ini kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan studi S2. Dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai dilema yang sering dialami oleh mahasiswa S2 atau bagi mereka-mereka yang baru berencana untuk menjalankan atau untuk melanjutkan studi S2. Sahabat pribadi, terkait dengan dilema yang sering dialami oleh mahasiswa S2 bisa berasal dari ketika kita baru berencana atau ketika kita sudah menjalani studi itu sendiri. Juga bisa berkaitan dengan tingkatan usia kita, misalnya kematangan usia kita, atau tingkatan kesukaran materi yang harus kita pelajari lagi pada saat kita melanjutkan studi, atau tingkatan kesukaran dari penelitiannya atau tugas akhirnya. Sahabat pribadi, terkait dengan dilema yang sering dialami oleh mahasiswa S2 atau bagi mereka-mereka yang sedang menjalani atau berencana untuk menjalani studi S2, ini itu tentunya ada banyak kesukaran yang mungkin dihadapi. Setiap orang pastinya juga berbeda-beda. Di sini saya ingin memberikan beberapa dilema berdasarkan pengalaman dari teman-teman, berdasarkan hal-hal yang saya tanyakan ke teman-teman, yang mereka sering curhatkan ke saya, dan juga yang pernah saya alami tentunya. Sahabat pribadi, terkait dengan dilema ini, saya ingin memulai dari ketika kita baru berencana untuk melanjutkan studi S2 itu sendiri. Jadi biasanya hal yang membuat kita dilema adalah terkait dengan biaya. Jadi tentunya dalam hal menjalani atau ingin melanjutkan studi S2 itu banyak beasiswanya, tapi tidak semua orang beruntung untuk mendapatkan beasiswa. Sometimes ketika kita mengapply beasiswa, misalnya sudah berulang-ulang tesnya tetapi tidak lolos-lolos, dan juga misalnya ketika memutuskan untuk melanjutkan studi menggunakan dana pribadi, pertimbangan lainnya, mampukah menjalankan studi menggunakan biaya sendiri. Kan kita tahu sendiri tuh, studi S2 biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan studi sebelumnya. Makanya biasanya dalam hal biaya ini atau finansial itu sangat banyak dipertimbangkan, sehingga terkadang menimbulkan dilema tersendiri. Kemudian berikutnya pribadi, hal yang membuat dilema itu adalah terkait dengan bagi teman-teman yang bekerja. Jadi biasanya ketika kita ingin melanjutkan studi S2 dan masih dalam status bekerja, terkadang itu menimbulkan dilema tersendiri antara pilih studi, melanjutkan studi misalnya, atau bekerja. Karena kenapa dua hal ini, antara bekerja dan juga sekolah, itu tentunya keduanya membutuhkan effort yang lebih, dan tidak mudah memang menjalani pekerjaan dan juga menjalani studi kuliah. Karena tentunya kuliah itu cukup berat juga, bekerja juga tentu punya tuntutan tersendiri sama halnya dengan kuliah. Maka dari itu kadang-kadang beberapa mahasiswa yang sudah bekerja, mereka mengambil cuti. Tetapi kan ada juga yang bekerja biasanya belum boleh mengambil cuti atau tidak boleh mengambil cuti, misalnya seperti itu. Tentunya ini menimbulkan dilema tersendiri, pilih kuliah kah atau bekerja, seperti itu pribadi. Kemudian dilema berikutnya yaitu terkait dengan pilihan. Misalnya nih, Anda mau melanjutkan studi S2 dan misalnya jurusan Anda sebelumnya, sebut saja Anda di jurusan biologi. Di biologi itu memiliki beberapa ilmu penjurusan lagi pada saat S2 di pascasarjananya ya. Jadi misalnya di biologi ada ilmu hewan lagi penjurusan pascasarjananya, kemudian tumbuhan, manusia juga, mikrob. Jadi itu pasti kita ada pertimbangan ketika kita ingin melanjutkan studi mau ngambil jurusan apa. Dan terkadang pertimbangan ini itu berdasarkan passion kita atau berdasarkan lowongan kerja di lapangan nanti. Jadi biasanya ini menimbulkan dilema tersendiri. Kadang ada kontradiksi gitu antara passion yang kita inginkan dan juga lapangan kerja atau
tingkatan kebutuhan keilmuannya nanti ketika Anda sudah selesai. Seperti yang saya alami, misalnya sedikit saya cerita. Jadi passion saya dengan yang saya jalani sekarang itu sebenarnya berbeda. Tetapi karena saya melihat bahwa di lapangan jurusan yang sedang saya jalani sekarang itu masih kurang orang-orangnya dan masih sangat dibutuhkan, akhirnya saya pilih jurusan yang saya jalani sekarang. Walaupun dalam hal menjalaninya terkatung-katung yang pribadi, tetapi karena tinjauan saya adalah dari sudut pekerjaan, makanya saya memilih mengambil jurusan yang saya jalani sekarang, walaupun memang dalam hal menjalaninya sekarang ini membutuhkan effort lebih dibanding teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi hal yang menjadi passion saya sebenarnya mudah saja saya jalani ketika saya mengambil jurusan itu, tetapi saya melihat peluang yang di lapangan sudah terlalu banyak orang yang berkecimpung di dunia itu, jadi kemungkinan untuk penyerapan tenaga kerjanya akan sedikit karena sudah terisi begitu, sudah banyak juga, saingan banyak. Sementara jurusan yang saya ambil sekarang ini saingannya sedikit karena baru 1-2 orang, seperti itu. Jadi ini tentunya ketika kita menentukan jurusan apa yang akan kita ambil nantinya itu menimbulkan dilema tersendiri. Misalnya Anda mau ngambil jurusan ilmu hewan misalnya yang menjadi passion Anda, tetapi di lapangan itu ilmu hewan sudah terlalu banyak sehingga nanti pertimbangannya di penyerapan kerjanya, misalnya Anda mau kerja di mana, atau saingan Anda banyak nantinya, ataupun juga misalnya Anda ngambil, sebutlah jurusan mikrobiologi misalnya, masih sedikit gitu orang-orangnya, Anda mau ngambil di situ bukan passion Anda, pertimbangannya misalnya ketika mengambil di situ Anda tidak bisa misalnya pelajarannya karena Anda tidak sukai, jadi itu cukup membuat dilema pribadi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pilih kuliah atau menikah. Jadi antara menikah dan kuliah, sebenarnya kita bisa menjalani keduanya, antara menikah dan kuliah, tapi tidak semua orang mampu melakukan kedua hal itu. Jadi santai bagi kita, termasuk saya, memilih menjalani studi dulu dibanding kuliah, terlepas dari banyak sekali dikte atau stigma yang dikeluarkan oleh masyarakat, apalagi kita perempuan ya tentunya. Ada banyak sekali dikte yang diungkapkan oleh orang-orang di sekitar kita, di mana kita tahu sendiri kan bahwasanya orang-orang yang melanjutkan S2 adalah orang-orang secara usia itu sudah matang dan harusnya sudah memasuki usia menikah. Makanya banyak orang-orang yang mengatakan menikah dulu baru lanjut S2, atau lanjut dulu baru menikah. Tetapi bagi beberapa orang misalnya yang fresh graduate langsung lanjut S2, mungkin itu tidak terlalu banyak menimbulkan dikte di masyarakat terkait dengan menikah ini ya. Tapi apapun itu, misalnya Anda memilih menikah sambil kuliah, atau menikah dulu baru kuliah, atau kuliah selesaikan kuliah dulu baru menikah, itu kembali ke Anda. Tapi pada umumnya terkait dengan dua pilihan menikah atau kuliah itu biasanya menimbulkan dilema sendiri bagi mahasiswa S2. Kemudian berikutnya pribadi terkait dengan bagi teman-teman yang sudah berkeluarga. Jadi menjalani kehidupan sebagai istri atau suami, sebagai orang tua atau sebagai orang tua itu memang tidak mudah. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan ketika misalnya kita menjalani studi atau fokus ke keluarga kita, seperti itu ya. Jadi biasanya teman-teman banyak sekali yang bercerita katanya ini cukup membuat mereka dilema. Mereka lanjutkan studi karena tuntutan studi yang sangat luar biasa, menyebabkan misalnya mereka tidak bisa fokus ke keluarga. Sementara misalnya kalau mereka fokus ke keluarga, mereka pasti akan harusnya meninggalkan studinya, seperti itu. Jadi mereka berpikir apakah lanjut studi atau mengurus keluarga. Jadi cukup membuat dilema. Tapi biasanya beberapa orang kalau misalnya pasangannya mengerti, pengertian misalnya bisa saling membagi waktu satu sama lain, ada banyak kok yang melanjutkan studi S2 atau S3 itu sudah berkeluarga. Tapi kalau S3 biasanya rata-rata berkeluarga ya, kecuali S2 biasanya itu fresh graduate, seperti saya fresh graduate langsung melanjutkan studi lagi, seperti itu ya pribadi. Jadi memilih tidak berkeluarga dulu ya, melanjutkan studi dulu. Kemudian berikutnya dilema yang sering dihadapi adalah kita
kadang sering iri kepada teman-teman yang sudah bekerja. Walaupun juga misalnya mungkin juga mereka iri kepada kita yang melanjutkan studi. Terkadang kita yang melanjutkan studi melihat teman-teman yang sudah bekerja dan mereka sudah punya ini, sudah punya itu. Terkadang itu kita ada dilema tersendiri dan kita berpikir, mungkin saya bekerja sudah bisa memiliki ini dan itu juga ya. Jadi begitulah kehidupan. Banyak hal yang membuat kita dilema pribadi. Kemudian berikutnya hal yang membuat kita dilema adalah terkait dengan kewajiban tesis yang cukup berat. Jadi tesis itu cukup menyita waktu, menyita pemikiran, dan juga tentunya dalam hal menjalaninya banyak hal yang membuat kita tertantang, membuat kita down dan sebagainya pribadi. Jadi terkadang emosionalnya kita naik turun, semangat kita naik turun seperti itu dalam hal menjalani tesis ini. Sometimes kita rajin banget, sometimes kita malas-malasan, dan ketika kita misalnya progresnya baru segitu-segitu saja pada saat kita melihat teman sudah menyelesaikan, dan itu terkadang kita menimbulkan dilema tersendiri, kita menepi, kita merasa sedih dan sebagainya seperti itu pribadi. Jadi cukup banyak hal yang membuat kita dilema sebenarnya dalam hal tesis ini. Karena memang ujiannya ketika kita melanjutkan studi di perguruan tinggi baik S1, S2 maupun S3 itu yang terberatnya di pengerjaan tugas akhir pribadi. Kemudian berikutnya itu berkaitan dengan terkadang dalam menjalani studi kita itu ditantang untuk berpikir kritis. Dan tidak semua orang itu mampu melakukan itu. Tidak semua orang memiliki passion itu. Sementara harus dituntut untuk berpikir kritis. Sehingga ini tuh menimbulkan dilema tersendiri. Jadi dalam memberikan tugas, dalam mengerjakan tugas, dosen memberikan tugas kepada kita itu jarang seperti misalnya sekedar hafalan seperti itu, atau sama halnya dengan yang kita kerja di masa studi sebelumnya. Di studi S2 tugas-tugasnya itu lebih banyak hal-hal yang menantang pemikiran kita. Jadi dibentuk kita sebagai manusia yang berpikir seperti itu. Dan itulah terkadang kesulitan yang kita harus hadapi, menyebabkan dilema bagi kita. Karena sulitnya untuk memecahkan hal yang seperti itu kalau kita tidak mampu berpikir secara kritis dan secara aktif ya pribadi. So itulah pribadi hal-hal yang sering membuat dilema mahasiswa S2 ataupun bagi mereka yang berencana untuk melanjutkan studi S2. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye-bye.